Baik, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Gerrit Erubun dengan NIM 2016-43072. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi ilmu Islam penyumbang penting perkembangan fisika. Ilmu dalam konsep Islam. Dalam konsep Islam Timur, semua yang dipikirkan atau yang dikehendaki, dirasakan, dan diyakini membawa manusia kepada pengetahuan dan secara sadar menyusunnya ke dalam sistem yang disebut ilmu. Tetapi itu berbeda dengan konsep dari Barat yang mengelompokkan ilmu itu kepada tiga. Yang pertama, sains, dan yang kedua, social science, dan yang ketiga, the humanities. Untuk yang pertama, sains ialah ilmu-ilmu kealaman murni seperti biologi, fisika, kimia, dan lainnya. Terus yang kedua untuk social science, ialah ilmu-ilmu kemasyarakatan yang menyangkut perilaku manusia dalam interaksinya dalam masyarakat. Terus yang terakhir, yang ketiga, the humanities. The humanities ya atau humaniora ialah ilmu-ilmu kemanusiaan yang menyangkut kesadaran akan perasaan, kepribadian, dan nilai-nilai yang menyertainya sebagai manusia. Para ilmuwan dewasa ini, baik ahli sejarah atau filsafat sains, mengakui bahwa sejumlah gejala yang dipilih untuk dikaji oleh ilmuwan adalah alam materi. Ilmu pengetahuan kealaman ini menurut Matulada yang utama menghasilkan peralatan-peralatan kehidupan manusia yang biasa kita sebut atau kita kenali sebagai teknologi. Dengan demikian, sejarah sudah membuktikan bahwa kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang fisika sangatlah besar. Karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang fisika, baik itu yang klasik maupun modern, bisa dikatakan sangat melimpah. Muhammad Ishak dalam usahanya menyusun suatu buku teks pelajaran fisika menguak rahasia alam dengan fisika yang menginspirasi berbagai banyak fisikawan di dunia. Berikut beberapa kaum muslim yang meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah dan Al-Quran merupakan kaum pengetahuan tentang zat, energi, ruang waktu, dan interaksi benda-benda di alam yang disebut dengan fisika. Ya, ini berikut 3 contoh ilustrasi dari kaum muslim, teori dari kaum muslim. Yang pertama, teori bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya atau geosentris, bahkan alam semesta, karena di Al-Quran tidak pernah menyebutkan ada ayat yang menyatakan bumi beredar, tetapi matahari, bulan, dan bintanglah yang beredar. Teori ini bahkan didukung seorang syekh terkemuka dari Arab Saudi yang menfatwakan bahwa ia percaya kepada teori heliosentris dan menjerumuskan pada kemusyrikan. Terus yang kedua, teori bahwa besi magnet dapat digunakan sebagai pembangkit energi yang tak ada habisnya. Dengan dalil yang menyatakan bahwa alam menciptakan besi, di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat, yang ia tafsirkan sebagai energi. Terus yang terakhir, yang ketiga, teori 7 lapis atmosfer. Karena dikatakan hujan turun dari langit, sedangkan alam menciptakan 7 langit, sehingga hujan itu terjadi pada lapisan pertama. Dan berikut peran dan sumbangan ilmuwan Islam dalam perkembangan fisika. Dengan melihat teori dan klaim tersebut, sepertinya mereka mengulang apa yang pernah dilakukan kaum mutaklim, yaitu menciptakan filsafat. Di masa lalu yang mencari-cari suatu kesimpulan hanya berdasarkan asumsi, sekalipun asumsi itu berasal dari suatu ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara subjektif. Tentu saja cara berpikir mutaklim seperti ini tidak pernah menghasilkan terobosan ilmiah yang hakiki.
apalagi dapat dipakai untuk keperluan praktis. Para fisikawan Muslim pada masa ke masa Islam adalah orang-orang yang dididik dari awal dengan akidah Islam. Rata-rata mereka hafal Al-Quran sebelum balgi. Mereka sangat memahami bahwa alam memiliki hukum-hukumnya yang objektif, yang dapat terungkap sendiri pada mereka yang sabar melakukan pengamatan dan penelitian dengan secara cermat. Berikut secara membuktikan kontribusi ilmuwan Muslim dalam bidang fisika sangatlah besar. Karya-karya ilmuwan Muslim dalam bidang fisika, baik yang klasik maupun modern, bisa dikatakan sangatlah melimpah. Langkah peneliti Insist merupakan Ishak dalam usaha menyusun suatu buku teks pelajaran fisika menguak rahasia alam dengan fisika yang menginspirasi fisikawan di berbagai dunia. Banyak pelajar Muslim yang mungkin tak kenal sama sekali bahwa perkembangan teknologi kamera tak bisa dilepaskan dari jasa seorang ahli fisikawan eksperimentalis pada abad ke-11, yaitu Ibn al-Haytham. Ia adalah seorang pakar optik, pencetus metode eksperimen. Bukunya tentang teori optik Al-Masir, khususnya dalam teori pembiasan, diadopsi oleh Snell dalam bentuk yang lebih matematis. Tak tertutup kemungkinan teori Newton juga dipengaruhi oleh Al-Haytham sebab pada abad pertengahan Eropa teori optiknya sudah sangat dikenal. Karyanya banyak dikutip ilmuwan Eropa. Selama abad ke-16 sampai 17, Isaac Newton dan Galilei menggabungkan teori Al-Haytham dengan temuan mereka. Juga konvergensi cahaya cahaya putih terdiri dari beragam warna cahaya yang ditemukan oleh Newton juga telah diungkap oleh Al-Haytham pada abad ke-11 dan muridnya Kamal Adim pada abad yang ke-14. Al-Haytham dikenal juga sebagai pembuat perangkat yang disebut sebagai kamera obscura atau pinhole kamera. Kata kamera sendiri konon berasal dari kata kamera yang bermakna yang diterangi. Kamera Haytham memang berbentuk bilik kelam yang diterangi berkas cahaya dari lubang di salah satu sisinya. Dalam alat optik, ilmuwan Inggris Roger Bacon pada tahun 1292 menyederhanakan bentuk hasil kerja Al-Haytham tentang kegunaan lensa kaca untuk membantu penglihatan. Dan pada waktu bersamaan kacamata dibuat dan digunakan di Cina dan di Eropa. Faktanya, Franz dalam Spanyol sudah membuat kacamata dan menjualnya ke seluruh Spanyol pada abad ke-19. Christopher ternyata menggunakan kompas yang dibuat oleh Ternyata ia sudah menggunakan kompas yang dibuat oleh para ilmuwan Muslim Spanyol sebagai penunjuk arah saat menemukan benua di Amerika. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.